Halo semuanya, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan mencoba analisa beberapa saham yang bisa dijadikan watchlist untuk swing trading. Langsung aja, yang pertama tuh ada BBCA. Kenapa BBCA menarik? Karena BBCA saat ini sedang di area demand-nya, yaitu di sekitar 30625 sampai 29975. Saham-saham yang mempunyai posisi di demand ini mempunyai risk reward ratio yang cukup besar. Maksudnya risknya kecil, rewardnya besar. Nah, saya beri contoh di saham BBCA ini. Di kan ini pertama kali area demandnya terbentuk tuh pada bulan November 2020. Lalu ketika dia pada bulan April, mulai dari Januari sampai April dia turun, ketika udah sampai area demand-nya ini, ketika dia mantul, naiknya tinggi banget. Di sini padahal risknya dari bulan ini, pada bulan April ini, cukup di bawah sini, di 29 ribuan, tapi dia nggak berhasil ya. Ini sebenarnya panjangnya gini, biar teman-teman lebih jelas kenapa areanya di situ. Nah, ini tuh area bawah demandnya tuh beberapa kali reject di sini ya. Kemudian di sini tuh masih ketika dia breakdown, dia coba balik reversal namun gagal di area sini juga. Dan pada bulan November juga ketika berhasil break up area demandnya ini, kenaikannya pun cukup tinggi. Kemudian ketika dibawa ke bawah turun, mantul di area sini juga. Kemudian pada bulan April pun terulang. Nah, ini pada bulan tanggal 28 Juni kemarin tuh BBCA gap down lalu masuk di area demand, dan sampai tanggal 2 Juli kemarin tuh masih bertahan di area demand ini. Peluang cuannya di BBCA tuh agak lebih besar ya daripada uh, resiko lossnya, karena ini target price-nya tuh jauh-jauh banget ya, jadi 31025, 31700, 32.000. Sementara stop lossnya tuh di 29.500. Nah, jadi teman-teman boleh nih dianalisa lagi. Dan kemarin secara bandarmologi BBCA juga udah bahas di video sebelum ini. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan cek dulu ya. Nah, di sini juga dari stokastiknya pun dia udah mulai bangkit dari area oversold. Terus lanjut aja ya ke saham yang kedua, itu ada WIM. WIM itu sekarang kondisinya sama seperti BBCA. Dia sedang berada di area demand. Untuk WIM ini area demandnya tuh ada di 545 sampai 515. Nah, untuk harga sekarang WIM tuh ada di 585 dan resistnya terdekat tuh di 615. Untuk WIM plan-nya tuh buy if break ya. Jadi ketika break 615 kita bisa ambil posisi nih. Bisa mulai ambil posisi, atau lebih amannya kita tunggu di sini sih, di 675-an. Tapi lumayan kalau teman-teman berhasil ambil break di di 615 ke 675 itu juga udah lumayan, udah 9% atau 10% lah di sini. Jadi ketika level 615 ini berhasil dilewati, 615 jadi support, dan kemungkinan
area sideways-nya tuh 615 sampai 675. Lumayan kan 60 poin. Itu buat WIM. Untuk stop loss-nya tuh asal di bawah 510 aja. Biar lebih aman. Mungkin bisa di 500 jadi level stop loss. Kalau secara histori sih bisa kadang dibawa sampai 455 ya ini. 455 atau 440. Jadi bisa teman-teman atur money manajemennya kalau mau masuk sini juga. Dan stokastiknya pun juga mulai golden cross. WIM juga menarik ya buat dianalisa lagi minggu depan. Kemudian SMBR ini sama juga. Dia mempunyai area sekarang sedang berada di area demand dan area demandnya tuh di 670 sampai 590. Untuk harga sekarang SMBR di 610. Kalau yang mau tektokan sih ini boleh banget nih ambil di area bawah demand sini 600 sampai 590, dijual di mungkin tengah-tengah sini di 630, 635. Kan dari 600 ke 630 kan juga udah 5%. Nah ini buat day trade juga bagus, buat swing juga bagus karena saham yang area support kuatnya deket itu lebih menyenangkan karena reward rasionya tuh gede banget perbandingannya. Ketika kita loss paling cuma loss 2 atau 3%. 2 atau 3% ya kalau kita ambil di 590, kita cut loss di 570 kan cuma 20 poin. Tapi ketika kita bisa ambil di 590, jual di 630 aja kan udah 40 poin. Jadi lebih tinggi. Dan untuk area TP-nya untuk swing 1 atau 2 mingguan tuh di 670, 700 sama 730. Main tuh bisa 10% sampai 15% untuk SMBR ya, itu peluangnya sih. Tapi teman-teman analisa lagi. Nah, kemudian yang keempat tuh ada Pegas. Pegas ini ya dia juga apa? Kok jarang panjang belum saya gambar ini. Kita tarik mana? Sini kan. Lurusnya tuh di sini. Nah, ini area demand Pegas. Kita hapus saja Fibonya. Ini area demand Pegas ya. Di sini kita lihat sempat jadi resist, jadi support kuat, mantul, sempat breakdown tapi mantul lagi, balik lagi. Titik poinnya tuh di sini ketika dia breakdown lalu ternyata gagal tidak melanjutkan penurunannya, ketika dia balik itu naiknya bakal tinggi banget dari area demand. Nah ini kemungkinan bakal berulang. Ceritanya hampir sama, ini sekarang berada di area demand dan kebetulan 4 candle terakhir tuh hijau. Jadi secara candle masih candle bullish untuk Pegas dan harga sekarang di 1035. Dan MA20 nya juga udah deket ya di 1082 atau 1085 lah biar pas angkanya. Untuk menuju ke 1085 dari harga sekarang pun cuma udah 50 poin sendiri. Udah lumayan lah, 3 atau 4%-an kalau kita dapat barang di 3035. Nah, kenapa saya patokannya MA20? Karena MA20 tuh di saham Pegas juga mempunyai pengaruh yang sangat tinggi ya. Kita lihat mulai dari awal area demand terbentuk deh.
MA20 itu menjadi level support dinamis yang kuat. Nah, ketika dia breakdown, penurunannya cukup kuat. Ketika dia break up, naiknya pun juga kuat. Seperti itu dan berlanjut sampai sekarang. Jadi untuk Pegas ini lebih lebih bagus lagi kalau dia berhasil break up dari MA20-nya. Dan risiko stop loss-nya pun di 980-an ya. 980 atau 975. Bisa teman-teman atur sendiri sesuai money managementnya. Kalau mau swing sih jangan sekali entry sih, lebih baik kita beli bertahap karena kita udah tahu areanya ini. Dan kalau swing kan tidak, targetnya kan tidak sehari naik, tapi kita buat beberapa hari untuk mencapai target tertentu. Kalau menu swing yang sering saya bagi sih targetnya minimal 5%. Kemarin sempat ada yang 40% tuh Arto ya. Agro kemarin. Udah saya ingetin beberapa kali di grup, itu agro. Harganya pun naiknya cukup tinggi, tapi sekarang belum lagi ada area entry yang bagus di agro, makanya nggak saya bahas dulu. Kemudian MTKA. MTKA ini dia sama MA20-nya tuh masih naik dan MA20 tuh menjadi support kuatnya. Dan sekarang tuh lagi sideways di 3080 sampai 2800. Jadi teman-teman kalau mau ambil entry sih di arah situ, tapi lebih amannya di atas ketika besok dia masih bertahan di MA20-nya. Ambil deket-deket area MA20-nya aja. MA20-nya sekarang tuh di 2874 atau 2875. 2870. Berarti ambilnya di 2880 ya, paling bawah. Harga sekarang 2930. Bisa aja dicicil aja sampai 2880. Area stop loss-nya di bawah 2800. Dan ini udah deket banget. Untuk jangka panjang sih masih naik terus ya, ini higher high terus. Ketika dia sempat uptrendnya patah, namun dia kenaikannya pun juga kuat banget. Jadi masih patut diperhatikan sih MTKA. Cuma ya itu tetap teman-teman atur money managementnya sama entry dan exit pointnya. Ya ini buat gambaran aja bagi teman-teman yang mau nganalisa juga. Ya kemudian main ini sama, dia tuh sedang di area demandnya kuat, yaitu di 730 sampai 705, dan sekarang dia ada di 735. Oh, ini saya pakai garis ya, nggak channel. Nah ini kan sebenarnya ini bentuk channel ya. Dari 730 sampai 705 ini menjadi level demand yang kuat. Beberapa kali main terbukti tertahan di 730 sampai 705, dan kemarin berhasil naik sampai 735 atau satu tick di atas demand atasnya. Nah, dan stokastiknya pun juga udah mulai ke atas, hampir meninggalkan oversold. Untuk plannya dari main sendiri sih entry sampai 730, entry mulai dari ya ini area ini sampai dari 775 sampai 705 kita averaging. Stop lossnya di 685-an, 685 atau 680. Stop lossnya. Untuk target price-nya kalau kita punya rata-rata di sini ya ini. Ketika kita punya barang banyak di kisaran 735 sampai 705, bisa kita TP di 775 atau kita tambah barang ketika break dari 775. Kemudian target price berikutnya di 805, kemudian 865. Kalau dari harga sekarang aja ke 775 itu udah 40 poin.
40 poin itu sekitar 5% kalau fraksi harga sekian. Udah bagus sih kalau dalam 1 minggu kita dapat 4% tuh. Nah, kemudian kita lihat Java. Nah, Java nih kemarin sempat dibawa mendekati Vibo 1,618-nya di 1660, ternyata tidak menyentuh ya. Open di 1670. Kemudian mantul. Ini bisa jadi pertanda baik buat Java karena area ini tuh cukup kuat. 1660, Vibo 1618, sama kita punya level support statisnya di berapa ini? 1690. Dan terbukti Java bertahan di area itu ya. Ketika dia kemarin turun terus, ternyata mantul di 1670. Di harga opennya tuh 1670, harga terendah. Pada tanggal 29 Juni kemudian naik. Untuk resist selanjutnya sih 1875. Agak lumayan sih, ini paling area sideways-nya di 1875 sampai 1690-an. Range-nya pun cukup lebar, jadi teman-teman bisa bermain di sini juga. Dan untuk statistiknya pun udah triple bottom. Jadi ini juga bagus juga bagi teman-teman yang mau jadikan Java buat bahan pertimbangan entry. Kemudian ada PTBA. Nah, ini PTBA. PTBA tuh yang saya jadi patokan pertama tuh sepertinya dari area ini sih, demand-nya. Tapi lupa saya gambar. Area demand itu sekitar sinian ya. Di berapa nih? 2050 sampai 1980. Dan terendahnya di 2000 ternyata dia. Kemudian PTBA mantul dan mendekati EMA 20 serta Vibo 0,382-nya di 2130. Untuk EMA kebetulan Vibo 0,382 di 2130, EMA 2-nya, EMA 20-nya dari 2132 atau 2130. Jadi ini PTBA bagus banget ya kalau berhasil close di atas 2130 di 2140 atau 2150. Besok jadi titik entry yang paling bagus buat PTBA karena arah selanjutnya bisa ke 2210 lalu ke 2340. Itu juga bisa dapat 8 sampai 10%-an apabila berjalan lancar. Kemudian untuk stop lossnya di bawah 1980 atau berada di 1970 atau 1960. Untuk level stop loss, teman-teman biasain ambil beberapa tick, 2 atau 3 tick ya di bawah garis support kuatnya, karena biasanya kan terjadi noise kayak seperti ini, ngekor naik lagi, ini ARP terus naik lagi. Nah, seperti inilah noise kecil di bawah itu. Jadi ini risk sama rewardnya nih, besaran rewardnya kalau untuk sekarang di PTBA dan saham-saham yang saya bahas tadi sih semuanya juga banyak lebih besar rewardnya daripada risikonya. Kemudian BTMN juga sekarang tuh berada di area demand-nya kuat, terlihat di sini. Dan kenaikan kemarin pun berhasil break MA 20-nya ya. Namun kemarin karena BDMN ini nggak masuk watchlist saya, jadi luput ya dari menu analisa sore. Tapi ternyata BDMN ini masih bagus juga. Dan kenaikannya kemarin diiringi dengan peningkatan volume yang cukup kuat.
Untuk stop lossnya ya di 20-30, gak jauh sih. Tapi untuk TP terdekat di 24-30 juga, ya 89%-an untuk PDMN. Kalau berhasil close di atas 24-30 sih masih bagus ya, ini dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Karena resmi berbalik tren kalau berhasil close di atas 24-30. Menjadi uptrend ya. Kemudian Adi. Adi ini juga bagus karena dia tertahan nggak jauh-jauh dari Fibo 1,618-nya di 785. Setelah dia meninggalkan 785 tuh dia beberapa kali mencoba balik lagi ke atas 785 ya. Dia resmi turun tuh tanggal close-nya 780. Oh ini tanggal 25 Juni. Dia close di 780. Tanggal 28-nya sempat ke 790. Tanggal 29 juga sempat ke 790. Tanggal 30 masih di bawah 785. Tanggal 1 masih di bawah 785. Kemudian kemarin Jumat tuh sempat ke 785. Jadi ini bagus banget Adi kalau kita mau ambil posisi ketika dia close di atas 785 atau tepatnya di close di 790 udah bagus banget buat kita entry karena targetnya terdekat di 945. Dan stochastiknya pun juga udah mulai, tapi masih belum ya, ini menunggu konfirmasi. Bareng konfirmasi dari resist ini, ketika dia kembali ke atas 785 pastinya sih stochastik juga meninggalkan area oversold. Jadi bagus banget. Kemudian Access juga sama, dia tertahan gak jauh-jauh banget dari Fibo 1,618 di 1290. Dia beberapa kali ini sempat nembus 1290 kemudian balik naik lagi. Ini juga resminya tuh baru tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Tanggal 2 Juli kemarin dia berhasil naik lagi dan mendekati EMA 20-nya. EMA 20-nya di 1360 atau 3 tik lagi dari sekarang. Untuk Access ini level stop lossnya asal di bawah ini aja sih, di bawah 1290. Jadi 1280 lah udah jadi level stop lossnya untuk target price terdekat di 1400. Baik, sekian dulu dari saya Pak Bejo. Ini menu analisa buat swing ya dalam beberapa minggu ke depan. Selama level support atau resistnya belum tertembus, menu ini bakal terus bisa dipakai. Dan yang harap teman-teman tahu, analisa ini bukan ajakan beli. Kalau ajakan beli sih saya nggak mungkin nge-share sebanyak ini ya. Paling kalau ajakan beli atau pom-pom tuh pasti cuma nge-share 1 atau 2 saham agar sahamnya tuh ramai diperdagangkan. Dan saya pun juga di sini nggak mungkin juga saya ngepom-pom BBCA kan. Nah, jadi teman-teman harap dianalisa lagi, analisa sendiri, money manajemennya diatur, dan cari timing yang tepat buat masuk. Sekian dari saya Pak Bejo, terima kasih.